Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Bulan ini kita akan berbicara tentang kasih Allah yang sempurna. Hari ini saya akan berbagi satu bagian firman Tuhan yang saya kasih judul, Siapakah Aku Ini Tuhan. Foto ini adalah seorang yang bernama Jason DeFord. Jason DeFord ini sejak remaja, dia sudah ikut geng, ikut kekerasan di jalanan, dan dia keluar masuk penjara beberapa kali. Dia terlibat dalam penggunaan obat bius, dia melakukan perkelahian geng, sehingga dia dimasukkan di penjara pada waktu dia masih berumur 14. Kemudian dia bertumbuh semakin besar, kejahatannya juga semakin besar. Dia menjadi pengedar narkoba, ikut dalam perampokan bersenjata, dan akhirnya dia dijebloskan lagi ke penjara. Di antara keluar masuk penjaranya, karena dia juga suka perempuan, jadi beberapa kali pacarnya, ada 2 pacarnya yang hamil ketika dia pas keluar penjara, di usianya yang masih belasan tahun itu, akhirnya dia punya 2 orang anak di luar pernikahannya. Tapi ketika dia masih sangat muda itu, dia kayak orang tidak punya dirinya. Berat badannya naik luar biasa, pada waktu itu beratnya mencapai 240 kilo. Jadi bisa dibayangkan dia nggak bisa bergerak banyak, tapi hidupnya kacau. Di penjara beberapa kali dia mencoba, karena dia masuk depresi, mencoba untuk bunuh diri. Tapi nggak pernah sampai mati, saudara. Jadi nanti kita akan bicara lagi mengenai orang ini, kita sekarang lanjut dengan firman Tuhan dulu. Dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saya sih berharap tadi ketika saya baca, semua harusnya akan tepuk tangan ya saudara. Kenapa? Karena dikatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita ini disebut anak-anak Allah. Dan memang kita ini adalah anak-anak Allah. Saya nggak tahu, ada yang tepuk tangan satu, ya tepuk tangan yang tepuk tangan. Saudara, saya nggak tahu apa yang membuat kita bisa lebih excited atau lebih bersemangat dibandingkan kita ini yang seharusnya dihukum, yang seharusnya mengalami siksaan yang kekal, kita ini ditebus dan kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah. Mungkin kalau hari ini diumumkan saudara semua yang datang akan dapat 1 kilo emas, mungkin lebih riuh ya tadi tepuk tangannya ya. Tapi di sini dikatakan lihatlah. Penulis mengatakan lihatlah, perhatikanlah, simaklah. Karena hal ini penting, tapi seringkali mungkin kita miss atau kita tidak perhatikan. Apa yang harus kita lihat? Dikatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita ini disebut anak-anak Allah. Dan memang kita ini adalah anak-anak Allah. Kesempatan kita ini untuk diangkat, diadopsi menjadi anak dari Allah pencipta alam semesta ini adalah sesuatu yang luar biasa. Awalnya kita ini adalah manusia yang lahir dari dosa, di dalam dosa. Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang seharusnya dihukum karena dosa kita. Terpisahkan dari Allah untuk selama-lamanya. Dan kemudian Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan kita. Saya ingat sebuah cerita di Alkitab, di Perjanjian Lama, ketika Raja Firaun memberikan perintah kepada prajurit-prajuritnya
untuk membunuh setiap anak yang lahir di Mesir, anak-anak orang Ibrani pada waktu itu. Dan pasukannya keliling keluar masuk kampung orang Ibrani, dan setiap bayi yang berumur sekian tahun ke bawah itu semuanya dibunuh. Ada satu keluarga Lewi yang punya anak namanya Musa. Dia berusaha menyembunyikan Musa ini sehingga nggak tahu bagaimana caranya. Setiap kali ada patroli, kalau Musa ini nangis mungkin dimasukkan lemari atau gimana supaya nggak kelihatan atau nggak kedengaran. Tapi firman Tuhan katakan ketika anak ini sudah berusia beberapa bulan, tidak mungkin lagi untuk disembunyikan. Maka orang tuanya membuat peti dari pandan, kemudian dikasih tergala-gala atau kayak aspal gitu, supaya nggak bocor. Dan anak ini kemudian dilarung atau dialirkan di sungai Nil. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran orang tua ini. Mungkin kemungkinannya bisa hidup di sungai Nil adalah kecil. Belum lagi karena mungkin ada buaya dan lain sebagainya. Tapi mungkin bagi orang tua menyerahkan kepada Tuhan jauh lebih mudah daripada melihat anaknya ditangkap sama prajurit kemudian dibunuh di depan matanya. Jadi itulah yang dia lakukan. Pada waktu dilarutkan itu dikatakan putri Firaun sedang mandi di sungai Nil. Dan ketika dia melihat ada peti yang terapung di sungai itu, dia perintahkan anak buahnya untuk ambil. Dan ketika diambil, dibuka peti itu, dia melihat bayi Musa. Mungkin montok lucu gitu saudara ya. Dia langsung jatuh hati, dia katakan ini pastilah anak-anak orang Ibrani. Sehingga dibuat terapung di sungai ini. Dan karena dia senang sama Musa, dia ambil Musa untuk menjadi anaknya. Dia diadopsi oleh putri Firaun, saudara. Pada waktu itu ketika dia diadopsi dan dia katakan, aku akan mengambil anak ini, status Musa langsung berubah. Dari orang yang diburu untuk dibunuh, menjadi orang yang akan dijagai baik-baik. Menjadi dari orang yang hidupnya mungkin sebagai budak di Mesir, hidup yang pas-pasan, menjadi hidup yang berkelimpahan. Adopsi itu mengubahkan status. Status itu menentukan kehidupan. Pada waktu itu Musa berubah. Musa itu artinya karena aku telah menariknya dari air. Ketika putri Firaun mengambil Musa, Musa tidak lagi menjadi orang yang terhilang, yang akan diburu, tapi menjadi orang yang mendapatkan identitas baru, mendapatkan privilege atau keistimewaan-keistimewaan yang baru. Dan ketika tadi kita membaca bahwa Tuhan menyebutkan kita sebagai anak-anak Allah, dan memang status kita ini anak-anak Allah, sebenarnya ayat itu berbicara tentang status kita yang sudah berbeda. Privilege yang kita punya sebagai anak-anak Allah. Kita bisa memanggil dia Bapa. Kita bisa memanggil dia Abba. Apapun bahasanya, mungkin mau pakai father atau apapun. Tapi kita sudah punya privilege yang dulunya kita nggak punya. Kenapa? Karena Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kok enggak ada yang tepuk tangan, saudara ya? Mungkin memang perlu bagi-bagi emas mungkin ya baru lebih seru. Tapi itu sebuah janji yang terbesar yang kita bisa dapatkan. Mungkin hari ini kita punya masalah, kita berdoa keluar dari masalah kita. Mungkin usaha kita lagi berat, kita berdoa supaya ada terobosan. Mungkin kita lagi sakit, kita berharap ada kesembuhan. Tapi tidak ada janji di Alkitab ini yang lebih besar daripada janji Tuhan untuk mengangkat setiap kita menjadi anak-anaknya. Karena anak itu mengubah status. Aku yang seharusnya dulu masuk neraka karena dosaku. Tapi karena anak domba Allah mati di kayu salib. Sekarang aku bisa panggil dia Bapa. Aku bisa panggil dia Papa. Suatu privilege yang tidak semua orang bisa punya. Status itu menentukan segalanya. Poin yang pertama, kita ini adalah anak Allah.
Firman Tuhan katakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita ini disebut anak-anak Allah. Bukan hanya sekedar disebut, tapi kita ini memang anak-anak Allah. Hidupmu enggak sama hanya sekedar seorang Kristen biasa-biasa atau seorang jemaat di MDC, dibandingkan kita ini adalah anak-anak Allah. Karena kalau kita jemaat, ya kita cuma jemaat, kita bisa masuk di sini, mendengarkan, parkir di sini, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ini anak-anak Allah, kita ini bisa masuk ke ruang Maha Kudus, kita bisa berdoa, kita bisa bercengkerama dengan Bapa kita punya semua janji-janji itu menjadi hak kita. Hari-hari ini, kalau kita penuh dengan kecemasan, kalau hari-hari ini kita penuh dengan ketakutan akan masa depan, jangan-jangan kita nggak pernah sadar siapa diri kita. Identitas itu merubah segalanya. Kalau kita ini anak Allah, jelas cara kita berbicara akan berbeda. Cara kita membangun relasi akan berbeda. Cara kita melayani akan berbeda. Cara kita memberi akan berbeda. Cara kita berbisnis dengan orang lain juga akan berbeda. Kalau kita ini sadar, kita ini anak-anak Allah. Tadi pada sesi yang pertama, Pak Daniel menutup dan membagikan sedikit cerita. Dia bilang begini, Pak Daniel, kalau saya ini mengeong, apa saya ini kucing? Tapi kalau saya ini kucing, saya pasti mengeong. Kalau orang Kristen, merasa Kristen, dia juga nyanyi lagu yang sama. Berusaha untuk melakukan yang baik. Tapi kalau kita anak-anak Allah, kita pasti melakukan hal-hal yang baik. Karena itu identitas, satu bawaan. Kita enggak berusaha untuk jadi anak, saudara. Kita sudah diangkat jadi anak dan mari kita hidup sebagai anak. Tuhan itu Tuhan yang sayang sama kita. Orang yang terhilang, enggak ada orang, firman Tuhan katakan tidak seorang pun mencari Allah. Tidak ada. Hanya yang ada adalah Allah yang mencari manusia. Satu kali istri saya pergi terapi. Ibu terapi ini cerita tentang anaknya. Mereka bukan keluarga Kristen. Belum mungkin ya, belum yang betul. Satu kali anaknya itu umur 10 tahun wanita. Perempuan ini punya masalah dengan pernafasannya. Seringkali sesak napas, saudara. Satu kali sesak napasnya ini kambuh dan kambuhnya sangat berat. Sehingga nggak bisa tidur. Kalau dia jatuh tertidur, tiba-tiba sesak lagi. Dan dia harus bangun lagi. Jadi selama berhari-hari itu nggak bisa tidur. Dibawa ke berbagai dokter tapi tetap nggak bisa tidur. 1 minggu nggak bisa tidur, badannya drop, kondisinya sangat parah. Dibawa ke IGD di rumah sakit rumah sakit RKZ di Diponegoro. Kemudian mengamar di sana. Dan di setiap kamar di RKZ itu kalau saudara pernah mengunjungi orang di sana, selalu ada foto Tuhan Yesus di sana. Jadi ketika dia berbaring dan dia lagi sendirian, orang tuanya nggak tahu lagi keluar, dia melihat foto itu tiba-tiba bercahaya, dan Tuhan Yesus itu membuka tangannya untuk mengundang dia datang. Anak yang nggak pernah dengar tentang Yesus, tidak ada yang pernah menginjili. Tiba-tiba dia tahu bahwa Tuhan itu menginginkan dia. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia merasa hari itu sakitnya sembuh. Setelah pengalaman itu dia tiba-tiba jatuh tertidur. Tidak bangun-bangun sampai jam makan dibangunkan sama orang tuanya. Ketika dia selesai makan dia jatuh tertidur lagi. Dia kemudian bangun lagi di jam makan, dikasih makan, tertidur lagi. Sampai 2 hari dia tidak bangun-bangun hanya sekedar untuk makan saja. Setelah dia 2 hari 2 malam tidur, dia bangun, dia ngomong sama papa mamanya. Papa mama bawa
saya terus cari dokter untuk supaya saya sembuh. Minum berbagai macam obat, tapi enggak kunjung sembuh. Tapi dia bilang begini, tapi Tuhan Yesus itu jamah aku dan sekarang aku sudah sembuh. Kita selalu mikir Tuhan itu mungkin punya cara-cara tertentu aja untuk bisa menjamah kita. Tapi dari sana kita belajar Tuhan itu sayang kepada setiap kita. Dia berusaha menjangkau kehidupan kita. Mungkin kita bersembunyi karena dosa kita. Mungkin kita merasa kita enggak layak. Tapi bagi Tuhan, Dia Tuhan yang datang mencari kita satu persatu. Mungkin ada di antara kita pada pagi hari ini di ruangan ini berusaha menghindari Tuhan. Meskipun datang di sini tapi kita nggak mau menyerahkan hidup kita kepada Dia. Saya mau beritahu satu hal. Dia akan mengejar engkau sampai engkau menyerahkan dirimu karena Dia sayang akan engkau. Pengalaman adopsi Musa itu pengalaman yang luar biasa. Dari orang biasa-biasa menjadi anak putri Firaun. Kalau zaman sekarang diangkat anak sama Crazy Rich. Diangkat anak sama konglomerat. Musa yang hidupnya pas-pasan ketika dulu dia nggak punya apa-apa. Semua mainan yang terbaik di Mesir saat itu dia punya. Perlindungan yang terbaik dia punya. Makanan yang paling enak di Mesir dia punya. Tapi firman Tuhan di Ibrani 11 mengatakan, ketika Musa menjadi dewasa, dia menolak untuk disebut anak putri Firaun. Karena dia merasa bahwa hidup bersama orang-orang Ibrani, orang-orang yang tertekan itu, menggenapkan rencana Tuhan lebih mulia daripada jadi anak putri Firaun. Tak pikir-pikir Musa ini kurang pinter, betul nggak saudara ya? Kurang pinter. Harusnya kan hidup sudah enak. Hidup sudah mapan. Bukankah itu yang kita mau dari kehidupan kita? Tapi pada akhir daripada hidup Musa, dia memutuskan untuk meninggalkan statusnya anak putri Firaun, supaya dia mendapatkan status yang baru, dia disebut anak-anak Allah. Kadang kita tidak merasa sebagai anak-anak Allah satu privilege yang bagaimana. Karena kita pikir anak-anak Allah itu, ya kita ini orang ke gereja kan anak-anak Allah. Kita nggak pernah sadar bahwa kita ini ditebus dengan harga yang sangat mahal. Dikatakan di firman Tuhan di kitab Petrus dikatakan kita bukan ditebus dengan barang yang fana. Bukan dengan emas dan perak meskipun sekarang emas sangat mahal. Kenapa enggak disebut dengan emas dan perak? Kalau saudara buka di kitab Wahyu, pemilik kehidupan itu kotanya, jalan pavingnya itu terbuat dari emas saudara. Jadi kalau cuma ditebus dengan emas berarti cuma ditebus dengan kayak paving di perumahan gitu. Tapi Tuhan memilih anak domba Allah. Anak Allah yang tidak berdosa itu harus meninggalkan surga. Naik ke kayu salib untuk mati, untuk ganti dosaku. Dia memilih itu karena barang yang fana gak akan cukup untuk mengembalikan status saya sebagai musuh Allah menjadi anak Allah. Kalau hari ini kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah anak Allah, mari kita belajar satu hal ini hari ini. Kita punya identitas yang berbeda. Kita ini adalah anak-anak Allah. Yang kedua, kalau kita anak maka hidup kita pasti berbeda. Kalau kita anak maka cara kita mengatur kehidupan kita pastilah berbeda. Bahkan dikatakan karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Kalau orang tidak bisa membedakan hidup kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan, jangan-jangan memang kita masih belum menyadari bahwa kita ini anak-anak Allah.
Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengharapkan Tuhan untuk melakukan satu transformasi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memperlakukan mungkin karyawan-karyawan kita. Tapi saya percaya, kehidupan yang berbeda itu akan membawa dampak. Dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dimanapun kita ditempatkan. Kalau hari-hari ini kita tahu kita ini sebetulnya anak Allah, tapi kita memilih cara-cara dunia, maka kita secara sengaja berusaha menjauhkan diri kita dengan Bapa kita. Dia mau kita semakin dekat. Dia mau kita kembali lagi kepada posisi sebagai anak-anaknya. Tapi pilihan itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Di 1 Yohanes 2 ayat 29 dikatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, maka kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kalau kita tahu kita anak-anak Allah, maka melakukan kebenaran itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kita enggak melakukan hal yang benar supaya diangkat jadi anak. Karena kita ini anak, kita melakukan hal yang benar. Kita mau menjaga nama Bapa kita. Kita mau orang lain kenal Bapa kita. Beberapa waktu yang lalu, saya ngisi satu seminar isinya hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja kecil di perbatasan Surabaya dan Gresik. Pada waktu saya menyampaikan isinya ada sebuah survei. Survei itu biasanya saya tayangkan karena hasil survei itu isinya mengagetkan pada waktu saya pertama kali buka. Survei di antara anak-anak remaja di Amerika. Ternyata anak-anak remaja di Amerika itu persentase yang sudah melakukan seks bebas di antara umur 12-15 itu angkanya sangat tinggi. Tapi di dalam survei itu bukan hanya menunjukkan bahwa anak-anak remaja itu sudah melakukan seks bebas di usia 12-15, tapi di dalamnya itu juga ada survei yang membedakan anak-anak Kristen dan anak-anak yang non-Kristen. Yang mengagetkan hasil surveinya ternyata di antara anak-anak orang Kristen itu lebih tinggi melakukan seks bebas dibandingkan yang non-Kristen. Mungkin bagi kita bisa bilang, masa betul Pak ya? Saya nggak tahu, tapi ini survei dan diadakan di Amerika. Saya menanyakan kepada kelompok itu, kalau itu dilakukan surveinya di Gresik, atau di Surabaya, di lingkungan mereka, kira-kira persentasenya lebih tinggi atau lebih rendah? Menurut saudara? Bagaimana Pak? Sama aja ya. Siapa yang merasa lebih tinggi? Siapa yang merasa akan lebih rendah? Siapa yang takut? Saya mengulang pertanyaan ini dengan beberapa kelompok. Pertama kali saya menyampaikannya di antara pemimpin-pemimpin muda Kristen dan jawabannya seperti Dr. Paulus katakan sama aja. Saya mau membuat mereka kaget, saya yang kaget. Saya ulang beberapa kali di antara pekerja-pekerja Kristen, saya ulang lagi di antara hamba-hamba Tuhan, jawabannya sama. Dan itu sangat mengagetkan. Di antara survei itu juga mengatakan di Amerika saat ini di antara anak-anak remaja, 1 di antara 4 mengatakan mereka setuju atau melakukan praktek LGBT. 1 di antara 4. Berapa persen itu saudara? 25%. Saya pada waktu itu mengisi di antara pemimpin-pemimpin Kristen yang usianya antara 20 sampai 30. Saya tanyakan dari mereka itu siapa yang menentang ini dan siapa yang bisa menerima kehidupan LGBT.
kurang lebih 80-90% mengatakan, Pak, itu kan kesalahan orang tua karena ada fatherless and motherless generation. Kebanyakan menyalahkan keadaannya, tapi tidak seorang pun dari pemimpin itu mengatakan bahwa itu melanggar firman Tuhan, Pak. 80-90% para pemimpin yang mungkin 10-20 tahun lagi akan memimpin, itu bisa mentolerir keadaan seperti itu. Istri saya dulu, anak saya kan 3. Yang pertama menikah, kedua sudah menikah, yang ketiga belum menikah. Saya perhatikan cara dia mengajar anaknya untuk mencari istri itu mulai berbeda. Untuk anak yang ketiga ini syarat yang paling utama, karena anak saya laki semua, dikatakan bahwa syarat pertama kalau kamu mau cari istri harus perempuan. Yang lain nambahi gak apa-apa, tapi yang pertama jangan sampai tidak. Saudara, hari-hari ini semua mulai berubah. Kita harus memilih, kita mau jadi kayak dunia atau kita mau jadi kayak anak-anak Allah. Tidak ada yang di tengah-tengah, enggak ada. Saya enggak tahu kalau 10 tahun lagi diadakan survei, angka ini akan naik atau turun. Pertanyaannya pada waktu saya bawakan ini, ada seorang hamba Tuhan tanya, apa Pak yang Bapak mau lakukan? Wah, itu saya enggak pernah kepikir ya. Apa yang saya harus mau lakukan? Karena enggak banyak yang ngomong tentang hal ini. Mungkin kita merasa risih ngomongkan tentang LGBT di gereja. Tapi saya mau beritahu ini. Kalau ada di antara kita atau anak-anak kita kebetulan mempunyai kelainan seperti itu, kita akan tetap mengasihi saudara. Kita akan tetap mengasihi saudara. Tapi seperti seorang laki-laki normal, kalau lihat perempuan cantik bisa aja tertarik. Betul bapak-bapak ya? Banyak yang enggak berani ngomong karena ada istrinya kan gitu ya. Loh kalau laki normal lihat perempuan cantik memang tertarik. Kalau enggak berarti saudara termasuk yang enggak menarik. Siapa di sini merasa dirinya menarik? Perempuan-perempuan wanita yang merasa menarik siapa? Coba angkat tangan. Loh berarti suaminya kan normal kan gitu ya. Kalau saudara enggak mau mengakui bagaimana? Tapi enggak semua orang yang kita tertarik boleh kita datangi. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengatur mata kita, mengatur sikap kita. Demikian juga kalau ada orang punya kelainan bagaimana Pak? Dia juga harus memikul salibnya untuk tetap hidup kudus. Dia tetap bisa melayani Tuhan, dia bisa tetap melanjutkan hidupnya. Bagaimana kalau ada seorang laki yang tidak bisa mengontrol nafsunya? Maka pasti kita bilang begini, ayo kita mulai Bible study. Mari kita mulai mendoakan kamu, supaya kamu bisa dibebaskan dari dosa ini. Sama-sama punya kelainan atau sesuatu yang mereka bisa jadikan alasan untuk berbuat dosa. Tapi saya percaya, apapun keadaan kita dipanggil untuk hidup kudus. Baik itu wanita, baik itu pria, atau orang yang tidak tahu identitasnya wanita atau pria. Saya hanya bisa bilang seperti ini saudara. Kita sebagai satu keluarga, namanya gereja, kita harus mulai bersama-sama melakukan peperangan rohani atas hal ini. Mungkin kita bilang anakku semua normal, puji Tuhan. Bagaimana dengan keadaan cucu-cucu kita nanti 10 tahun lagi? Kalau kita enggak mau mulai mengatur kehidupan kita, mulai melakukan peperangan rohani bersama-sama, kita enggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan. Ketika saya sampaikan ini seorang hamba Tuhan angkat tangan, Pak boleh enggak saya sharing? Saya bilang silakan Pak. 3 bulan ini saya ketemu 4 laki-laki sharing sama saya. Yang 3 ini hidup seks bebas. Bahasa Belandanya samenleven, bahasa Prancisnya kumpul kebo. Hamba-hamba Tuhan Pak. Dan yang satu ini pemimpin pujian, talentanya luar biasa.
Kalau dia mulai nyanyi, wah orang terpukau semua. Tapi ketika saya mulai dekat dan cerita, dia menceritakan keluarganya yang hancur. Dan meskipun dia pelayanan di panggung, dia hidup dengan teman sejenis. Kita nggak bisa menutup mata dan membiarkan semuanya terjadi. Kita juga nggak perlu mengutuki dan menghakimi mereka. Tapi kita perlu tahu, inilah dunia yang kita hidupi hari-hari ini. Apa yang mau kita lakukan? Saya berdoa biar ada Tuhan bicara dengan hati kita masing-masing. Karena sekarang ini dengar teman ini, teman ini, teman ini. Begitu dekatnya orang-orang yang punya problem. Ayo kita bangkit. Kita akan lihat Tuhan bekerja di sekeliling kita. Ini orang yang tadi saya tampilkan di slide yang pertama. Nama panggungnya Jerry Roll. Hampir mungkin gak ada yang pernah tahu. Tapi dia menang 3 Grammy Award, saudara. 3 Grammy Award 10 hari yang lalu. Best Country Group Performance, Best Contemporary Christian Music, dan Best Contemporary Country Album. Dia memenangkan 3 Grammy Award. Orang yang tidak punya identitas apa-apa, yang hidupnya hancur. Tapi ketika dia di penjara, Yesus datang ke penjara dan menjamah hidupnya. Hidupnya berubah sejak saat itu. Dia mulai menuliskan lagu-lagu, mulai menyanyi. Ketika dia dibebaskan, dia lihat dia punya 2 anak dari pacar-pacarnya yang dulu. Kemudian dia kumpulkan lagi anak-anaknya, mulai belajar jadi papa. Berat badannya yang 240 kilo itu dalam waktu 1,5 tahun, turun tinggal separuhnya. Hidupnya berubah total. Sekarang dia kemana-mana memberitakan Injil, bercerita tentang Yesus dengan gayanya dia karena dari orang jalanan. Pada waktu dia terima award itu, dia memberikan speech yang menurut saya luar biasa. Karena Grammy Award itu banyak orang-orang liberal. Biasanya orang Kristen pun berusaha jadi ciut. Tapi dia berani menyatakan imannya. I know they're going to try to kick me off here, so just let me try to get this out. First of all, Jesus, I hear you and I'm listening, Lord. I am listening, Lord. Second of all, I want to thank my beautiful wife. I would have never changed my life without you. I'd have ended up dead or in jail. I'd have killed myself if it wasn't for you and Jesus. I thank you for that. I thank you for my label, Broken Bow, Country Radio, baby. What's up, dog? Oh, Republic, John Manili, we did it, baby. There was a time in my life, y'all, that I was broken. That's why I wrote this album. I didn't think I had a chance, y'all. There was days that I thought the darkest things. I was a horrible human. There was a moment in my life that all I had was a Bible this big and a radio the same size and a 6x8 cell. And I believed that those 2 things could change my life. I believed that music had the power to change my life and God had the power to change my life. And I want to tell y'all right now, Jesus is for everybody. Jesus is not owned by one political party. Jesus is not owned by no music label. Jesus is Jesus, and anybody can have a relationship with him. I love you, Lord. Orang yang tidak punya identitas dan orang yang punya identitas yang jelas, hidupnya pasti berbeda. Pagi hari ini, mari kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita yang gak layak untuk diselamatkan, boleh diselamatkan. Kita yang terbuang boleh diangkat menjadi anak. Kita yang seharusnya dihukum boleh panggil dia papa. Di Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang papa yang punya 2 orang anak. Anak sulung dan anak bungsu. Diceritakan di cerita itu, anak bungsunya ini ketika papanya masih baik-baik, anak bungsunya minta supaya bagian hartanya dibagikan kepada dia. Zaman itu enggak ada anak berani sama papa, itu enggak ada ya zaman itu. Zaman saya aja kalau diajak makan sama papa saya, makan apa aja enggak pernah saya bilang saya enggak suka. Lain sama zaman sekarang, kita harus tanya dulu sama anak dia mau makan apa. Takut dia enggak mau makan. Saya enggak tahu ada mama saya di sini, mungkin kalau saya dulu enggak mau makan ya dibiarkan lapar aja kan gitu ya.
Demikian juga pada zaman Yesus itu anak bungsu ini minta hartanya. Kalau kita jadi papa, ada anak minta harta sama kita, sebelum kita bahkan mati masih sehat, yang pertama kita pasti sangat sedih. Yang kedua mungkin kita sangat marah. Yang ketiga kemungkinan besar kita usir. Tapi papa ini berbeda saudara. Dia memutuskan untuk memberikan bagian anak bungsunya. Dan pada waktu dia membagikan ini kepada anak bungsunya, dalam waktu beberapa hari firman Tuhan katakan anak bungsu ini berhasil menjual semuanya. Untuk bisa menjual dengan cepat, harganya harus murah sekali. Saudara bisa bayangkan di desa yang kecil, semua orang dengar betapa malunya papa ini. Tapi papa ini membiarkan anaknya untuk pergi. Dan anak ini kemudian memboroskan hartanya, menghabiskan berfoya-foya. Singkat cerita, semua uang itu akhirnya habis. Ketika habis uangnya, habis pula teman-temannya. Dia sudah nggak punya apa-apa. Dia kemudian cari kerja. Saudara bisa bayangkan anak seperti itu bisa kerja apa saudara? Pilihan kerja yang ada adalah menjaga babi. Bisa diterima di Banyuwangi Pak ya. Jaga babi saudara. Dan ketika dia lapar, dia lihat makanan babi itu pun menarik. Dia minta supaya dia boleh makan makanan babi itu. Karena kelaparannya dia. Tapi tidak diizinkan oleh pemiliknya. Saat itulah dia sadar. Dan dia katakan, orang upahan di rumah Bapakku hidupnya jauh lebih baik daripada aku di sini. Jadi kalau saudara punya teman, keluarga yang tidak sadar-sadar, masukkan kandang babi, saudara. Biar dia belajar di sana, bisa cepat sadar. Anak ini kemudian bilang, aku sudah berdosa kepada papaku, aku sudah berdosa kepada surga. Aku mau pulang, aku mau minta ampun, aku mau bertobat. Bukan supaya diangkat jadi anak, tapi supaya minimal bisa jadi pegawai lagi di rumah papaku. Dia meninggalkan semuanya, badannya bau, lusuh, dia jalan pulang. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan si papa ini menunggu di depan rumahnya. Dia tahu anak ini tidak mungkin bisa lama. Dia sudah tunggu. Dan diceritakan ketika anak itu masih jauh. Si papa ini sudah bangkit berdiri. Kemudian berlari menyongsong anaknya. Anaknya sudah siap-siap, papanya datang mungkin mau dipukul. Dia sudah siap-siap, Pak, aku mau minta ampun, aku mau minta ampun. Saya nggak tahu dia sempat menyelesaikan semua yang dia sampaikan, yang dia mau sampaikan atau tidak. Papa ini tidak menunggu semuanya. Dia rangkul anaknya. Dia nggak tanya sahamnya sekarang di mana. Sertifikat yang tak kasih di mana. Uang yang tak kasih di mana, dia nggak tanya. Tapi papa ini kemudian berteriak kepada bujangnya. Ambilkan jubah yang baru. Pakaikan kasut yang baru. Ambilkan cincin, pakaikan cincin. Ambil sapi yang paling gemuk, kita hari ini pesta. Anakku yang hilang sudah kembali. Bagi papa ini, relasi itu lebih penting daripada semua harta. Bagi papa, relasi itu jauh lebih penting daripada harta. Pestanya mulai, saudara. Pestanya semarak, tetangga datang, famili datang. Kokonya pulang dari kebun. Dia lihat ada pesta. Dia tanya sama pegawainya, ada apa? Adikmu pulang, papamu bikin pesta. Kokonya marah, nggak bisa terima. Saya pernah tanya sama satu kelompok orang, kenapa kok kokonya marah? Ada satu tante pinter. Dia bilang kokonya marah karena GW-nya nanti harus dibagi 2 lagi. Kokonya marah, papanya lihat kokonya datang, dia keluar dari pesta. Dikatakan di kitab di firman Tuhan, papa itu kemudian memohon-mohon kakaknya untuk masuk ke dalam pesta, tapi kakaknya tidak mau.
Kata yang dipakai papanya memohon-mohon supaya kakaknya masuk. Kakaknya bilang begini, dari kecil aku ini sudah penurut Pak. Disuruh apapun aku nurut, kerja pun aku sudah kerja. Tapi kenapa adikku yang berfoya-foya dengan wanita-wanita pelacur yang menghabiskan uang ini, Papa ambil kembali. Papanya cuma tahu bahwa relasi itu lebih daripada sekedar harta atau berkat. Papa ini punya 2 anak, yang satu hilang di luar dan akhirnya kembali. Dia punya anak yang kedua, yang dia pikir kalau dia melayani papanya baik, harta itu akan turun kepada dia. Dia hilang di dalam rumah. Papanya mementingkan relasi lebih daripada harta. Ketika cerita ini ditutup di dalam firman Tuhan, tidak diceritakan di mana kokonya atau kakaknya. Diceritakan dia cuma protes dan cerita itu ditutup. Hati-hati dengan kita melihat ada orang-orang yang hidupnya rusak, kita bilang aku lebih baik dari dia. Untuk orang-orang yang rusak kayak Jelly Roll, Tuhan datang ke penjara untuk membawa dia pulang. Tapi yang menakutkan ketika kita merasa kita ini orang baik-baik. Kita ini layak diselamatkan. Kita ini layak untuk terima darah anak domba. Kita tidak ada yang layak. Hanya karena kemurahan Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Hanya karena kemurahan Tuhan kita boleh memanggil dia Bapa dan kita dipanggil anak-anak Allah. Kalau saudara ada di ruangan ini, saya enggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara yang terbesar. Ada yang merasa enggak layak diselamatkan karena kita hidup di dalam dosa. Saya mau beritahu, hari ini adalah harinya Tuhan akan mengangkat engkau menjadi anaknya. Tapi kalau kita merasa kita ini orang yang baik, yang harusnya memang dapat semuanya, saya mau mengingatkan, hanya karena kemurahan Allah kita bisa ada pagi hari ini. Saya undang para pemain musik. Saya mau mengundang setiap kita untuk melihat diri kita. Identitas apa yang kita punya di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini cuma sekedar jemaat, orang Kristen biasa-biasa, atau kita ini anaknya Allah. Kalau kita sadar kita ini anaknya Allah, hidup kita akan berbeda. Cara kita berdoa akan berbeda. Cara kita datang kepada Tuhan juga akan berbeda. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, oh adil dan benarlah jalanmu, oh Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, oh mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang ku
Mari kita datang kepada Dia, Allah yang kudus, Yes. Allah yang layak untuk disembah, Ya Tuhan. Allah yang memberikan begitu besar kasih kepada kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Saya mau pakai waktu yang singkat ini untuk memberikan kesempatan bagi kita. Mungkin kita adalah anak yang hilang itu. Anak bungsu yang memberontak kepada Tuhan. Kita yang hidup di dalam dosa meskipun kita sembunyi-sembunyi. Kita yang merasa enggak layak untuk diterima lagi sebagai anak. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan, Dia mau engkau sebagai anak-anak-Nya. Karena begitu besar kasih-Nya, Dia mau barang siapa yang percaya kepada Dia tidak menjadi binasa. Amen. Mungkin kita sudah jauh, kita sudah menjadi tawar. Pagi hari ini, pagi yang indah untuk kita kembali kepada Tuhan. Yes, Lord Jesus. Dengan semua mata tertutup, saya memberikan undangan ini. Kalau itu engkau angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang mau kembali kepada Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Oh Tuhan. Kerinduan untuk kembali ya Tuhan, untuk menjadi anak. Biarlah pagi hari ini turun kasih karunia, Di dalam nama rahmat kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamah lagi hidup kami, Di dalam nama bawa kami kembali. Biarlah kasih kami menyala-nyala kembali ya Tuhan. dalam nama Yesus. Kibaralabashu. Ura masik ya tarabarabarabashan dalam marah-marah masik. Jamah apapun keadaan kami pagi hari ini, Di dalam nama, kami mau kembali. dalam nama Yesus. Kami mau berdoa bagi orang-orang yang terikat dengan dosa. Kibaradabashu. Pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk engkau. Biar Tuhan yang melepaskan engkau. Di dalam nama Biarlah oleh bilur-bilurnya, Amen. biarlah oleh kuasa darahnya, engkau boleh dibebaskan. Amen. 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 Biarlah kita pulang menjadi sebagai orang-orang yang merdeka. Amen. Biarlah kita pulang menjadi terang dan garam. Amen. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jamah ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Jamah kerinduan mereka ya Tuhan. Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau engkau datang pagi hari ini, engkau menghadapi masalah-masalah yang berat. Engkau tidak tahu harus cari siapa. Pagi ini waktu yang paling baik untuk kita panggil Papa kita. Amen. 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 Kalau engkau datang, engkau dalam masalah yang berat, angkat tanganmu kepada Dia. Panggil Papa, panggil Bapamu. Dia Tuhan yang menjawab doa. Amen. Dia Tuhan yang sayang kepada anak-anaknya. Dia yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amen. Amen. Tuhan, aku berdoa untuk setiap saudara-saudara yang bergumul. Biarlah siang ini menjadi kemerdekaan. Haleluya. Kami berdoa biarlah yang sakit mengalami mujizat siang hari Dalam nama ini. Yesus. Amen. 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 Biarlah Tuhan bagi orang-orang yang merasa hidupnya menemui jalan buntu, mendapatkan jalan keluar di dalam Engkau. Biarlah kami pulang hari ini Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yes. Kami menjadi orang yang berbeda. Karena kami tahu Tuhan sudah angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Yes, Lord. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Terima kasih Tuhan. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.